Episode ke-333, Kinmu mengikuti Bai Qingfu, Bai Kuer, dan rombongan menuju istana di kota 100 kemakmuran sambil membawa peti. Sepanjang perjalanan, pikirannya terus dihantui ucapan Pamong Shou hingga membuat hatinya gelisah. Meski Pamong Shou adalah musuh bebuyutannya, Kinmu mengakui bahwa monster tua yang telah hidup puluhan ribu tahun itu memiliki pengetahuan yang sangat luas. Jika mereka benar-benar berada lebih dari 30.000 tahun di masa lalu, tepat menjelang runtuhnya era Kaisar Tinggi, lalu bagaimana jika tindakan mereka mengubah sejarah? Akankah era pendiri Kaisar tetap lahir, kekaisaran perdamaian abadi tetap berdiri, dan mereka sendiri masih ada? Ia tahu bahwa perubahan sekecil apapun dapat mengubah jalannya sejarah. Melihat wajah Kinmu yang murung, Bai Qingfu berusaha menenangkannya. Saudara Qin, jangan terlalu khawatir. Fomalhaut adalah benteng pertahanan langit. Pasukannya sangat kuat, ditambah lagi Kaisar Tinggi sendiri mengawasi peperangan. Tidak akan terjadi apa-apa. Malam pun tiba. Lampion-lampion dinyalakan, sementara manik-manik naga yang menggantung di langit memancarkan cahaya terang hingga seluruh kota tampak seperti siang hari. Bai Qingfu kembali berkata, Fomalhaut sudah berkali-kali menghadapi iblis luar angkasa. Mereka tidak akan membiarkan musuh menembus pertahanan. Kota 100 kemakmuran juga bukan tempat yang mudah ditaklukkan. Namun, kata-kata itu justru mengingatkan Kinmu pada kerangka para dewa Fomalhaut yang pernah ia lihat di padang pasir emas. Mereka gugur demi mempertahankan tanah air. Bagaimana jika kerangka-kerangka itu berasal dari perang yang sedang berlangsung saat ini? Tiba-tiba sebuah pemikiran muncul. Mungkin kami memang sudah menjadi bagian dari sejarah. Apapun yang kami lakukan, semua ini memang telah terjadi. Ia kembali teringat fenomena aneh di reruntuhan besar. Mungkin ini bukan benar-benar perjalanan waktu, melainkan pantulan ruang dan waktu, semacam gema sejarah yang diproyeksikan ke masa depan. Saat fajar tiba, semuanya akan lenyap dan sejarah tetap berjalan sebagaimana mestinya. Pikiran itu membuat beban di hatinya berkurang. Kinmu pun kembali tenang dan mulai berbincang dengan Bai Qingfu serta Bai Kuer mengenai ilmu pedang. Ketika Kinmu menjelaskan bahwa setelah 14 bentuk dasar pedang masih ada 3 bentuk baru, Bai Qingfu langsung terkejut. Masih ada bentuk pedang ke-15, ke-16, dan ke-17. Siapa yang menciptakannya? Kinmu menjawab dengan jujur. Ketiga bentuk itu diciptakan oleh seorang suci yang hanya muncul sekali setiap 500 tahun. Bahkan aku sangat mengagumi bakatnya. Bai Kuer bertanya penasaran, apa maksudnya seorang suci yang muncul setiap 500 tahun? Kinmu menggeleng. Yang ku tahu hanya legenda. Konon, setiap 500 tahun akan lahir seseorang dengan bakat luar biasa. Ia membangun jasa dan kebajikan hingga akhirnya dikenang sebagai seorang suci. Keluarga Bai baru memahami maksudnya. Istri Bai Qingfu tersenyum. Kota 100 kemakmuran hanyalah kota kecil. Wajar jika kami belum pernah mendengar kisah seperti itu. Saudara Qin pasti berasal dari tempat yang jauh lebih besar. Mendengar itu, Bai Kuer berbisik cemas kepada kakak iparnya. Apakah dia akan memandang rendah aku karena berasal dari kota kecil? Wanita itu terkekeh. Jangan khawatir, hubungan antar manusia jauh lebih penting daripada asal-usul. Kecemasan Bai Kuer pun sedikit mereda. Bai Qingfu kembali bertanya, kalau begitu, siapa yang menciptakan bentuk pedang ke-18? Kinmu tersenyum canggung. Yang itu, aku sendiri. Semua orang terdiam. Bahkan Pamong Shou yang duduk di sudut hanya bisa membelalakan mata. Anak ini benar-benar menciptakan bentuk pedang baru. Jika semua ilmu dari masa depan diajarkan kepada orang-orang di era ini, sejarah benar-benar bisa berubah. Tanpa menyadari kegelisahan Pamong Shou, Kinmu mengeluarkan sarang naga sejati dan mengundang Bai Qingfu serta Bai Kuer masuk untuk membantunya menerjemahkan tulisan naga yang belum ia fahami. Begitu memasuki sarang itu, keduanya langsung tercengang. Ini benar-benar pembuluh naga milik Raja Naga Sejati. Bai Qingfu menghela napas. Sayang sekali harta sebesar ini telah disempurnakan menjadi sebuah liontin. Seandainya tidak, ia bisa tumbuh menjadi Raja Naga Sejati yang sesungguhnya. Bai Kuer mengangguk. Nenek moyang ras naga di langit surgawi juga lahir dari pembuluh naga seperti ini. Bahkan Kaisar Tinggi sangat menghormatinya. Mereka pun mulai menerjemahkan tulisan naga satu persatu.
Semakin banyak tulisan yang berhasil dipahami, semakin besar manfaat yang diperoleh. Baik, King Fu berkata penuh semangat. Saudara Qin, justru kamilah yang paling diuntungkan. Kami mempelajari ilmu pedangmu, lalu sekarang memperoleh warisan bahasa naga. Keuntungan kami sungguh besar. Ucapan itu memang benar. Sebagai manusia, Qinmu tidak dapat memanfaatkan warisan naga sebaik mereka. Sedangkan kedua bersaudara itu memperoleh peningkatan besar dalam teknik kultivasi. Di sisi lain, Bai Kuer diam-diam merasa bahagia. Kalau warisan bahasa naga ini dijadikan hadiah lamaran kepada ayah, mungkin beliau akan merestui kami. Tapi, apakah saudara Qin sudah memiliki istri? Beberapa hari berlalu. Berkat kerjasama mereka, hanya sekitar 10% tulisan naga yang masih belum dapat diterjemahkan. Teknik Raja Naga sejati milik Qinmu pun berkembang pesat. Baik, King Fu mencoba mempraktikkan teknik yang telah disempurnakan. Setelah selesai, ia tertawa puas. Saudara Qin, kalau sejak awal aku memiliki teknik ini, mungkin kau tidak akan bisa mengalahkanku pada tingkat kultivasi yang sama. Qinmu tersenyum. Itu belum tentu. Aku adalah tubuh tuan. Pada tingkat kultivasi yang sama, hanya sedikit orang yang mampu menandingiku. Baik King Fu dan Bai Kuer saling berpandangan. Tubuh tuan, apa itu? Sebelum Qinmu sempat menjelaskan, terdengar tawa dari luar. King Fu, ada tamu sehebat ini, kenapa tidak mengundang kami? Sekelompok pemuda dan pemudi berbakat dari kota 100 kemakmuran memasuki halaman. Baik, King Fu segera memperkenalkan mereka kepada Qinmu. Sekaligus menceritakan bahwa Qinmu adalah pencipta bentuk pedang ke-18 dan pemilik tubuh tuan. Semua orang langsung terkejut. Seorang pemuda maju dengan penuh semangat. Kalau tubuh tuan benar-benar sehebat itu, izinkan aku mengujinya. Tubuhnya berubah menjadi manusia berkepala burung sebelum melesat ke udara. Qinmu segera menyusul. Pertarungan sengit pun terjadi, tetapi tidak lama kemudian pemuda itu kalah dan jatuh ke tanah. Giliran aku, seorang gadis dari ras naga maju dengan berbagai seni surgawi naga yang luar biasa. Qinmu membalas menggunakan Great Educational Heavenly Devil, scripture yang dipadukan dengan Great Celestial Stars Force. Ratusan seni surgawi meledak bagai gugusan bintang dan langsung menghantam lawannya hingga terpental. Sorak-sorai memenuhi halaman. Satu demi satu para jenius kota 100 kemakmuran menantang Qinmu. Mereka menggunakan pedang, tombak, maupun berbagai seni surgawi, tetapi tidak seorang pun mampu mengalahkannya. Bai Kuer terus memandang Qinmu tanpa berkedip. Kakak ipar, bagaimana menurutmu tentang dia? Istri Bai King Fu tersenyum pahit. Dia benar-benar luar biasa. Justru sekarang aku mulai mengkhawatirkanmu. Bai Kuer langsung tersipu malu. Bai King Fu tertawa. Menurut kalian, apakah saudara Qin mampu naik ke langit surgawi dan mengalahkan para jenius di sana? Bisa, jawab semua orang serempak. Seorang gadis berkata penuh kagum. Teknik dan seni surgawi saudara Qin terasa seperti berasal dari masa depan. Di tangannya, semua teknik lama memperoleh kemungkinan baru. Yang lain mengangguk setuju. Bai King Fu mengangkat cawanya. Kalau perang di Fomalhaut selesai, bagaimana kalau kita pergi bersama ke langit surgawi dan memberi pelajaran kepada para jenius yang sombong di sana? Semua orang tertawa dan berseru setuju. Qinmu pun larut dalam suasana. Ia kembali berdiskusi tentang teknik, jalur kultivasi, dan seni surgawi tanpa lagi memikirkan apakah tindakannya akan mengubah sejarah. Hanya Pamong Shou yang tetap duduk pucat di sudut ruangan. Ia memandangi naga kilin yang sedang melahap isi tubuhnya sambil bergumam dalam hati. Ini bukan lagi sekadar mengubah sejarah. Qinmu sedang merombaknya. Bahkan bentuk pedang ke-18 telah diwariskan kepada orang-orang era Kaisar Tinggi. Jika terus begini, kami mungkin benar-benar akan lenyap dari sejarah. Jamuan berlangsung semakin meriah. Semua orang minum hingga mabuk, bercanda, dan tertawa bersama. Dengan wajah memerah, Bai Kuer akhirnya memberanikan diri menarik tangan Qinmu untuk berdansa. Karena tidak tega menolak, Qinmu pun ikut menari bersamanya, mengundang gelak tawa seluruh ruangan. Namun, tepat ketika suasana mencapai puncaknya, ledakan dahsyat mengguncang langit. Suara itu bagaikan langit runtuh.
Gelombang kegelapan disertai badai energi menyapu dari cakrawala dan menghantam kota 100 kemakmuran dengan kekuatan yang mengguncang seluruh kota.